Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Pagi hari ini kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah menyertai dan melindungi kami di sepanjang minggu ini. Dan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Pendeta Yeni Telehala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi Pendeta Yeni dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Pelayan liturgi Penatua Sari Purba, pelayan Warta Jemaat Penatua Robert Hutagalung, dan juga Bapak Ben Mahulete yang akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Tuhan juga memberkati kantoria, organis, multimedia, dan semua peralatan yang dipakai. Kiranya boleh diberkati Tuhan sehingga ibadah boleh berjalan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga mengampuni segala salah dan dosa kami sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memulai ibadah kita. Meskipun saat ini kita masih menggunakan ibadah secara online, tapi kita tetap bersyukur karena segala hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah kita hari ini adalah gereja dan ancaman penyesatan, yang diambil dari Matius 16 ayat 5-12. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jenny Telehala STH. Beliau adalah gembala sidang di GKO Bumi Serpong Damai. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita teduhkan hati kita, tenangkan pikiran kita, dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita bersaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit dan berdiri, menyambut firman Tuhan, dan bernyanyi memuji Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, Ibrani 3 ayat 14 mengatakan, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa kepada Allah dan bertobat dari dosanya. Amin.
Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 360 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh menanggapi panggilan-Mu untuk bersekutu bersama-sama dan juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah dasar kehidupan kami. Dan dari firman ini kami juga boleh belajar bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti dan kiranya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah gereja dan ancaman penyesatan. Penyesatan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah lama dan sejak awal sudah dihadapi oleh gereja. Namun sayangnya banyak kali orang yang tidak menyadari kehadiran dan bahaya daripada penyesatan ini. Hal itu sama seperti kisah legenda Yunani kuno, kuda Troya. Kuda Troya ini berisi kisah peperangan bangsa Yunani melawan bangsa Troya. Mereka telah berperang selama 10 tahun, tetapi bangsa Troya tidak pernah dapat dikalahkan. Sampai akhirnya pasukan Yunani mundur dan suatu saat mereka memberikan atau meninggalkan kuda raksasa yang terbuat daripada kayu. Ketika bangsa Troya melihat kuda tersebut, mereka sangat senang dan membawa kuda tersebut masuk ke dalam kota. Mereka tidak menyadari bahwa di dalamnya sudah ada prajurit-prajurit Yunani yang terpilih. Dan pada waktu malam ketika mereka tidur, prajurit itu keluar, membuka gerbang, dan tentara-tentara Yunani masuk. Dan seketika mereka diserbu dan bangsa Troya dapat dikalahkan. Kisah ini memberikan pesan kepada kita tentang betapa pentingnya kita berwaspada, sikap kewaspadaan di dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para murid supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Pesan tersebut disampaikan dalam sebuah perjalanan di mana murid-murid lupa untuk membawa roti sebagai bekal dalam perjalanan mereka. Tetapi pada saat Yesus mengucapkan ragi, Yesus tidak bermaksud menggunakan ragi dalam arti harfiah, tetapi ragi yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah pengajaran, yaitu pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ragi dipergunakan untuk membusukkan makanan dan juga untuk mengembangkan adonan yang kemudian akan diolah menjadi roti. Dan seringkali ragi ini dipakai sebagai simbol dosa dan simbol terhadap pengaruh yang tidak baik, ya, karena ragi dapat membusukkan makanan dan ragi dapat mengubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Di dalam Galatia 5:9 dikatakan sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Yesus menggunakan ragi karena cara kerja ragi itu sama dengan cara kerja ajaran sesat. Sama seperti sedikit ragi tetapi dapat mengkamirkan, dapat mempengaruhi seluruh adonan. Demikian juga ajaran sesat, ajaran dari pemimpin-pemimpin yang tidak benar, itu cepat atau lambat akan membawa pengaruh yang luas kepada setiap orang yang mendengar, yang menerima ajaran-ajaran tersebut, sehingga itu bisa mengakibatkan kerusakan dan kehancuran rohani dan karakter di dalam diri seseorang. Mengapa Yesus meminta supaya murid-murid mewaspadai ajaran Farisi dan Saduki? Dan siapakah orang Farisi dan Saduki tersebut? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi ini merupakan orang-orang yang ahli dalam menafsirkan tradisi lisan, yaitu tradisi yang disampaikan secara lisan oleh para rabi. Dan mereka adalah orang-orang yang seringkali dimintai masukan-masukan
ataupun pendapat-pendapat ketika orang-orang Yahudi sedang mengalami persoalan atau masalah-masalah. Karena mereka mendapatkan kepercayaan yang sangat besar, maka mereka ini menempati kedudukan yang penting dalam majelis agama atau Sanhedrin. Orang Farisi percaya kepada kebangkitan orang mati. Di sisi yang lain, kelompok orang Saduki adalah kelompok para bangsawan yang pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang rasional. Mereka menolak tradisi lisan daripada para rabi dan mereka hanya menerima Taurat, kitab Taurat, yaitu 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan sebagai kitab yang memiliki otoritas dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang Yahudi ini tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti para malaikat dan juga iblis. Baik orang Farisi maupun juga orang Saduki seringkali terlibat dalam percakapan bersama dengan Tuhan Yesus ataupun juga diskusi. Tetapi Yesus mengecam sikap beragama mereka yang cenderung munafik. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satunya di dalam Matius 23 ayat yang pertama. Ahli-ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 1. Ini adalah ragi orang Farisi, sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu kemunafikan. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada para murid supaya mereka waspada, supaya mereka berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Yahudi dan Saduki. Bukan hanya karena mereka memiliki sikap yang munafik, tetapi di sisi yang lain, murid-murid harus berwaspada, sebab kelompok ini adalah orang-orang yang seringkali mendahulukan atau mengutamakan tradisi daripada firman Tuhan. Hal itu misalnya tergambar di dalam Matius 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana pada saat itu para murid tidak membasuh tangan sebelum mereka makan. Dan pada saat itu mereka menegur karena tindakan para murid itu dianggap melanggar tradisi nenek moyang mereka. Kemudian Yesus menanggapi protes mereka dengan satu pertanyaan. Mengapa kalian atau engkau melanggar firman Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Ini adalah ragi, yaitu menjadikan tradisi lebih tinggi otoritasnya daripada firman Tuhan. Bahkan mengorbankan firman Tuhan demi tradisi. Tuhan Yesus katakan berwaspadalah dan berjaga-jagalah. Dan bukan itu saja, bukan hanya menjadikan tradisi sebagai lebih utama atau memiliki otoritas lebih tinggi daripada firman Tuhan, tetapi hal yang lain yang berbahaya yang harus diwaspadai oleh para murid adalah sikap kedegilan hati, pemberontakan daripada orang Farisi dan orang Saduki itu sendiri, di mana mereka meragukan, mereka mempertanyakan status dan otoritas Yesus sebagai utusan Allah. Sehingga mereka minta tanda. Kalau kita membaca di dalam Matius yang ke-12 ayat yang ke-38, ya, mereka meminta tanda. Mereka meragukan
keberadaan Yesus sebagai utusan Allah. Mereka bukan hanya minta tanda, mereka bukan hanya meragukan keberadaan Tuhan Yesus sebagai utusan Allah. Tapi ketika Yesus melakukan mukjizat, mereka pun mempersoalkan dari mana Yesus mendapatkan otoritas untuk melakukan mukjizat tersebut. Ketika mereka mempertanyakan status Yesus, mempertanyakan otoritas Yesus sebagai utusan Allah, sesungguhnya pada saat itu mereka sedang menunjukkan penolakan terhadap panggilan Allah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang sangat berbahaya. Kalau ini tidak disadari, kalau ini tidak diwaspadai, maka akan ada banyak orang yang bisa menolak dan bisa melawan kasih karunia yang Allah sedang hadirkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika penolakan itu terjadi, maka akan ada banyak orang yang mengalami kebinasaan. Karena setiap orang yang menolak, setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah bentuk daripada ragi atau pengajaran-pengajaran yang berbahaya. Bukan hanya menyangkut kemunafikan, bukan hanya mereka menjadikan tradisi sebagai otoritas yang lebih utama daripada firman Tuhan, tapi juga kedegilan, pemberontakan mereka terhadap Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Bahkan juga Yesus pun mengecam orang Saduki karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, yaitu tentang kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kelompok orang Saduki dan kelompok Farisi itu sudah tidak ada lagi. Tetapi spirit dan juga praktek daripada orang Farisi dan orang Saduki ini masih sering dijumpai di dalam kehidupan kita selaku gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita masih menemukan orang-orang yang mempraktekkan ajaran dan kehidupan kelompok Farisi dan Saduki. Masih banyak orang-orang percaya yang hidup di dalam kemunafikan, yaitu orang-orang yang hanya mengetahui kebenaran, menyampaikan atau mengajarkan kebenaran, tetapi mereka tidak mau melakukan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Banyak orang tua yang mengajarkan anaknya untuk membaca firman Tuhan, untuk menaati firman Tuhan, untuk ke gereja, tetapi mereka sendiri tidak membaca firman Tuhan. Mereka sendiri tidak ke gereja. Banyak hamba-hamba Tuhan mengajar supaya jemaat bersedia untuk memberi, berkorban, tetapi mereka sendiri tidak bersedia untuk memberi dan tidak bersedia untuk berkorban. Ini adalah pengajaran dan praktek hidup spirit orang Farisi dan Saduki yang harus kita tinggalkan, supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang sungguh-sungguh dibangun di atas kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Hari ini kita masih menemukan pengajaran dan praktek daripada kelompok orang Farisi dan juga Saduki, yaitu orang Kristen yang masih mengutamakan dan mengedepankan adat istiadat. Hal-hal yang lain, kesaksian, pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan sebagai yang lebih utama daripada firman Tuhan itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya jangan sampai kita mengorbankan firman Tuhan demi menjalani adat istiadat ataupun hal-hal lain yang kita jadikan sebagai yang terutama. Mari kita bertanya,
apakah kita adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas yang utama dan berani untuk menolak setiap adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan mengutamakan firman Tuhan. Hari ini kita masih menemukan cara hidup dan juga pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki yang menjadi ragi yang mempengaruhi gereja. Itu sikap mereka yang degil, yang keras hati, yang menolak untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan cenderung untuk mempertahankan pikiran mereka sendiri dan cara hidup mereka sendiri. Banyak orang yang menolak firman Tuhan atau hanya menerima firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan yang sesuai dengan keinginannya, tetapi menolak firman Tuhan yang menyoroti kelemahan dan dosanya. Ini adalah sesuatu yang berbahaya, dan kita harus dengan tegas melawan praktek-praktek seperti ini. Kita harus belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu apa adanya, terlepas dari apakah kita suka atau tidak suka, terlepas dari apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Kita belajar untuk menjadi gereja yang sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dan menaati firman Tuhan seluruhnya yang ada di dalam Alkitab ini, baik dari Kejadian sampai pada Wahyu. Hanya dengan demikian kita akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat, tapi gereja yang mampu menolak setiap pengaruh ajaran sesat dan berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat menolong untuk kita tetap ada di dalam anugerah keselamatan dan menolong orang untuk mengajarkan firman Tuhan yang menuntun kepada iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur karena telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan firman ini membawa kemerdekaan dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur boleh diberi kesempatan menaikkan segala permohonan kami kepadamu. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber pengharapan dan jawaban atas setiap doa kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama Bapak Julius Edward Tupan, Saudari Joanna Diandra Yehuda, Ibu Rosperti Manulang, Bapak Surya Satu, Saudari Naomi Diandra Olivia Butar-Butar, Ibu Ani Yuliani Simanjuntak, dan adik Elena Cornelis Sihombing. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin seluruh perjalanan hidup mereka, kiranya Engkau menjadi tujuan hidup mereka. Engkau berkati seluruh hidup mereka, keluarga, pekerjaan, studi, masa depan dan pelayanan mereka. Dan penuhi hati mereka semua dengan sukacita-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hildaria Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Bukat, Ibu Christine Hutagalung Boru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Carolina Lopulalan, Saudari Okta Panjaitan yang dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Kami berdoa untuk mereka saat ini sedang dalam pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melani Yeni Wuryaningrum Boru Marbun, Ibu Rostiana Sianipar, Ibu Christine Leskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, dan Ibu Norlan Simbolon. Hal percaya ya Allah bahwa janji-Mu bahwa oleh bilur-bilur Yesus setiap orang yang percaya disembuhkan. Kiranya janji-Mu Engkau genapi di dalam diri umat-Mu yang percaya kepadamu, kepada mereka yang sedang sakit dan berada dalam pemulihan pada saat ini. Segala bentuk sakit penyakit yang mengikat kehidupan mereka, biarlah dilepaskan dan dikeluarkan dari tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus, saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan. Setiap obat-obatan yang mereka konsumsi dan tindakan medis, terapi, atau apapun yang mereka lakukan untuk kesembuhan mereka, Engkau pakai dan berkati itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode GKO dan gereja-gereja lokal. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami boleh membangun seluruh pelayanan kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan kami tumbuh menjadi gereja Tuhan yang giat, yang senantiasa mau melakukan panggilan-Mu di dalam bersekutu melayani dan bersaksi, dan menjadi gereja yang bertumbuh serta berbuah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan penginjilan di tengah situasi saat ini. Baik penginjilan yang dilakukan secara pribadi, penginjilan secara online, ataupun berbagai bentuk penginjilan lainnya. Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya. Tuhan meneguhkan setiap pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan Tuhan sendiri yang bekerja sehingga setiap mata yang ditutupi oleh selubung-selubung duniawi, selubung-selubung itu diangkat sehingga mata mereka yang tertutup oleh selubung dunia dapat dibukakan dan melihat cahaya kemuliaan Injil Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan situasi pandemi COVID saat ini.
kiranya hikmat dan kuasa-Mu Engkau karuniakan kepada pemerintah kami, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang tepat dan terbaik untuk mengatasi dan mengantisipasi situasi pandemi dan setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami. Dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang beribadah, Engkau juga mendengar dan hadir di dalam tiap pribadi dan keluarga kami. Engkau menjawab setiap doa kami, memberi kekuatan yang baru, sehingga kami menjadi umat-Mu yang cakap menanggung segala perkara berdasarkan kekuatan kuasa Kristus yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita naikkan pujian, terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Jemaat, mari kita berdiri mengucap syukur dalam doa untuk persembahan kita pada hari ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa pokok warta jemaat. Jadwal kegiatan sepekan. Semua kegiatan ibadah baik kategorial maupun non-kategorial sepanjang minggu ini masih dilakukan di rumah masing-masing secara online dengan teknologi komunikasi, baik itu melalui WA, Zoom, Skype, atau aplikasi bentuk lainnya. Senin 27 Juli 2020 diadakan doa setiap Senin dengan pelayan firman Bapak Winfried Nainggolan. Selasa 28 Juli 2020, persiapan majelis pukul 19.30 dengan pelayan firman Ibu Penatua Susi Wowiling. Pada hari Kamis 30 Juli 2020 diadakan kebaktian keluarga gabungan antar semua wilayah dengan pelayan firman Ibu Pendeta Iren M. Tetelepta dan pelayan liturgi Ibu Penatua Esther Hasan. Pada hari Jumat 31 Juli diadakan kebaktian PW pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dengan pelayan firman Bapak Penatua Risman Sibaradi. Dan pada hari Minggu 2 Agustus kebaktian pemuda diadakan pada pukul
16 waktu Indonesia bagian Barat dengan pelayan firman Ibu Pendeta Iren M. Tetelepta. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Julius Edward Tupan, adik Joanna Diandra Yehuda, Ibu Rosperti Borumanulang, Bapak Diaken Surya Wijaya Satir, Saudari Naomi Diandra Olivia Butar-Butar, Ibu Ani Yuliani Simanjuntak, adik Elena Cornelia Sihombi. Hadiah firman Tuhan diambil dari Mazmur 91 ayat pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati memasuki usia yang baru. Pengumuman. Persembahan dalam setiap ibadah keluarga dapat dilakukan menggunakan QR Code atau transfer melalui rekening bank CAMB Niaga GKU Bintaro Jaya. Seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya dihimbau untuk mentaati PSBB, jalankan new normal dengan baik, memakai masker, menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing anggota keluarga. Pada hari ini kita dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Jenny V. Telehala, STH. Beliau adalah Gembala Sidang GKO Jemaat Bumi Serpong Damai. Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 289, bait yang pertama dan kedua. Gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun sukar berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.